Baik, selamat pagi. Kalian semua bisa lihat layar saya dan, dengar suara saya? Halo? Saya? Bisa, Pak. Oke, kita mulai aja. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Jadi seperti biasa di ULS sudah kita siapkan, eee, slide, kemudian juga, eee, kondisi start untuk pertemuan minggu ini. Jadi, sebentar saya tunjukkan ULS-nya. Oke. Jadi ini mengulangi aja penjelasan saya minggu lalu, bahwa tiap, pertemuan nanti akan ada, eee, kondisi solution, C# permulaan tiap pertemuan. Sehingga meskipun kalian diharapkan menyelesaikan sendiri semua yang ditugaskan atau dibahas di pertemuan sebelumnya, jika, karena suatu alasan kalian, terlambat, kalian tidak terus terlambat. Karena tiap pertemuan itu akan mengembangkan, eee, bahasan dari pertemuan sebelumnya. Oke? Jadi jika kalian terlambat, kalian bisa mulai pertemuan ini dengan download, solution week 9B start ini, ya. Nanti akan ada week 10A start, di mana week 10A start adalah sama seperti kalau kalian mengerjakan semua yang dibahas di week 9B, gitu ya. Oke, kita mulai aja. Saya akan bahas semua dulu, eee, kemudian baru hands on. Jadi kalian akan coba masing-masing, dan saya akan pandu kalau ada masalah, gitu ya. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menampilkan data yang ada di suatu database, ya. Kita akan fokus ke sebuah tabel. Nah, kita review dulu. Mestinya kalian masih ingat kan perintah SQL untuk menampilkan data menggunakan select. Ya, kita fokus ke select dulu, kemudian diikuti dengan nama kolom yang ingin kita tampilkan. Contoh, misalnya di SQL yang kedua ini, select E Fname, E Lname. Itu berarti ingin menampilkan first name dan last name dari tabel employee yang dijoinkan dengan tabel departemen. Kemudian join condition-nya adalah berdasarkan employee dno sama dengan department dnumber. Kemudian di sini ada batasan salary 100.000 ya. Nah, di C# untuk bisa menjalankan perintah select itu kita perlu sebuah objek yang bernama MySQL command. Jadi MySQL command itu akan menjalankan perintah SQL. Perintah SQL apapun, mulai dari select, insert, update, dan delete. Nah, berbeda dengan insert, update, dan delete, perintah select ini mengembalikan sekumpulan data, betul ya? Jadi kalau insert, update, delete kan kita mengirimkan data. Kalau insert itu kita ingin menambahkan data ke database, update kita memberitahu ke database, tolong ini dihapus. Kalau diubah. Kalau delete kita ingin menghapus. Ya, jadi insert, update, delete tidak memiliki return value data, tidak mengembalikan data, melainkan mengirimkan data, mengirimkan informasi ke database. Nah, kalau select, kita ingin mengambil data, sehingga kita mengharapkan ada data yang kembali. Sehingga setelah kita menggunakan MySQL command, kita perlu menggunakan apa yang disebut sebagai MySQL data reader. Nah, MySQL data reader ini sebenarnya seperti namanya, data reader, pembaca data hasil select. Ya, pembaca data hasil select-nya. Ya, nanti kita akan baca
kita akan bahas secara langsung bagaimana kita bisa menggunakan MySQL Data Reader ini ya. Oke, nah awal terkait itu. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah membuat kelas koneksi dengan 4 parameter. Kalau kalian masih ingat ya, DB server, DB server name, DB username, dan DB password yang kita simpan di DB settings. Nah, untuk pertemuan kali ini kita perlu membuat konstruktor lain. Kalau kalian ingat di PBO, sebuah kelas bisa punya beberapa konstruktor sekaligus. Nah, di sini kita akan bikin default constructor. Apa default constructor? Default constructor adalah konstruktor tanpa parameter. Loh, Pak, kalau misalnya tanpa parameter, bagaimana kita bisa terhubung ke database? Bagaimana dengan nama server? Bagaimana dengan nama database, username, dan password-nya? Ya, karena keempat informasi tersebut dibutuhkan untuk connect ke database, kan? Nah, kita bisa otomatis atau secara langsung mengambil nilai keempat parameter tersebut berdasarkan setting yang kita buat di DB setting. Ya, jadi caranya bagaimana? Ini saya bahas saja, nanti kalian coba sendiri. Ya, sementara saya akan coba bahas konsepnya. Pertama, kalian harus tambahkan reference di project library. Ingat, ini di project library. Kalian tambahkan reference ke system configuration. Ya, caranya seperti biasa, tinggal right click aja project-nya, kemudian kalian pilih assembly, kalian cari configuration ya. Di sini saya sudah kasih contoh, cari configuration akan muncul system.configuration, ini kalian centang. Itu langkah pertama. Karena kita perlu library ini, system configuration ini. Nah, setelah itu, ini adalah default constructor koneksi CS. Saya akan coba jelaskan sekilas. Pertama, kita harus bikin object configuration manager. Object configuration manager untuk mengambil konfigurasi app config kita. Apa itu Pak app config? Oke, saya jelaskan dulu langsung pakai Visual Studio ya. Visual Studio. Saya buka solusi yang kemarin. Ups. Oke. Pertemuan sebelumnya, kita kan bikin DB settings ini ya. Kalau kalian ingat, DB settings, di sini kita tuliskan parameternya, ya kan, ada DB server, ada DB name, DB username, dan DB password. Kemudian kita berikan default value. Ini adalah default value. Sebenarnya kalau kita mau ganti, ketika runtime, bisa, tapi kita nggak ganti, kita accept seperti ini aja. Nah, ketika kita bikin ini, DB settings ini, C# otomatis menambahkan tiap variabel yang kita tambahkan di sini ke app config. Ini, kalau kalian double klik ini, app config, kalian akan lihat di sini sudah dibuatkan 4 entry sesuai dengan entry kita di DB settings. Jadi ada DB server, ada DB name, DB username, dan DB password. Tipenya sama, ya string ya. Di sini kan tipenya string semua ya. Kemudian ada nilainya dan nilainya. Nah, ini yang kita baca dari koneksi. Oke. Jadi di sini pertama kita buka koneksi tersebut, app config tersebut kita simpan di variabel myconf. Nah, myconf itu kan berarti my configuration itu berisi semua dari konfigurasi isi semua ini, dari konfigurasi awal ini sampai akhir ini ya, semuanya. Oke, kan kita nggak mau semuanya kan, kita cuma mau
Ica cuma tertarik ngambil ini kan, kita cuma tertarik ngambil bagian ini. Maka di sini saya bilang, oke, pertama saya ingin fokus ke section group yang bernama user settings. Kenapa user settings? Karena di sini ini namanya user settings. Jadi myconf itu isinya semua konfigurasi ini, semua tag elemen konfigurasi ini. Dari konfigurasi itu kita ingin fokus ke user settings. Bagian user settings. Karena itu kita bilang section groups user settings. Berarti user settings ini, variabel user settings ini berisi bagian yang mana? Bagian yang ini. Ya, yang saya blok ini. Oke, variabel user settings itu berisi bagian yang saya blok ini ya. Oke, lanjut. Nah, dari bagian user settings ini, saya ingin fokus ambil yang ini. Yang section yang berjudul, yang tag-nya berjudul sistem penjualan pembelian .db. Maka saya katakan, oke, ambil section yang bernama sistem penjualan pembelian .db as client setting session. Ya, itu client setting session. Berarti setting section ini berisi apa? Berisi bagian yang ini toh. Ya, fokus ke bagian ini saja. Oke. Nah, karena setting section itu sudah berisi bagian yang kita inginkan, kita tinggal ngambil variabel-variabel yang di dalamnya. Caranya bagaimana? Kita bilang setting sections.settings get nama variabelnya, kemudian kita ingin ambil value-nya, inner text, ya, di dalam tag XML, artinya ininya. Kita sebenarnya bisa aja ngambil name-nya, ngambil propertinya, boleh, tapi kan kita ingin ngambil value-nya. Ya, karena itu di sini di dalamnya tag value. Kalau kita lihat bacanya adalah value inner text. Text di dalam value. Oke, jadi kemudian kita ambil semua variabelnya, mulai dari DB server, DB name, DB username, dan password. Nah, sekarang kita sudah punya semua variabel untuk connect ke database. Berarti tinggal dirangkai sama seperti minggu lalu. Kita bikin connection string, kita bikin connection baru, kemudian kita set up connection string-nya, kita open connection. Beres. Oke? Nah, kalau kalian misalnya bertanya, Pak, ini ada open. Kalau ada open, harusnya ada close. Betul, harusnya ada close. Kalau kita ingin bikin close, ya kita tambahkan saja. Public void close, itu kita menutup close connection. Koneksi db.close. Kalau nggak ditutup, gimana, Pak? Sebenarnya nggak masalah. Karena C# punya apa yang disebut sebagai garbage collection. Objek yang tidak terpakai akan otomatis dibuang. Dalam hal ini, sebelumnya pasti akan ditutup dulu. Tapi, istilahnya supaya lebih sopan lah ya, kalau kita buka pintu, sebaiknya kita tutup kan kalau udah nggak pakai. Kita udah buka pintu, kita udah lewat, udah nggak pakai, ditutup. Ya, itu lebih disarankan. Tidak salah juga kalau tidak ditutup, tapi kan nggak sopan gitu ya istilahnya ya. Oke, lanjut. Itu terkait dengan default constructor. Nanti kalian buat ini ya. Harus diketik, Pak. Ya, diketik. Oke. Nanti diketik. Nanti. Saya jelaskan dulu. Oke, setelah itu kita ingin melakukan apa yang disebut sebagai select tadi, execute tadi ya, execute command tadi. Oke, sebelum itu execute command nanti itu kita akan menggunakan apa yang disebut sebagai static class. Apa itu static class? Static method atau static function itu berbeda dengan metode biasa. Kalau static method itu tidak tergantung objek, sehingga bisa dipanggil tanpa ada objeknya. Kalau
metode biasa itu bergantung objeknya, objek pemanggilnya. Misalnya gini, contoh, saya punya kelas namanya mahasiswa. Saya punya kelas namanya mahasiswa. Di, kelas mahasiswa itu ada metode namanya hitung IPK, oke. Nah, karena namanya hitung IPK, pasti IPK berdasarkan mahasiswa dong, tergantung mahasiswa tergantung mahasiswa. Berarti, kalau saya menghitung IPK, itu berarti saya menghitung IPK seorang mahasiswa. Sehingga saya perlu punya objek mahasiswanya, di sini contohnya adalah M1, oke. Baru saya bilang, hitung IPK dari M1, atau, objek M1 ini dihitung IPK-nya. Oke, maka kalau kita bikin objek lain, mahasiswa lain namanya M2, kemudian kita ingin menghitung IPK M2, mahasiswa M2 ini, kita ngomongnya M2 titik hitung IPK. Ya kan? Karena dia menghitung, metode ini bergantung dari objeknya. Nilainya akan berbeda tergantung objeknya. Kalau mahasiswa pertama IP-nya mungkin 3,5, mahasiswa kedua mungkin IP-nya 3,8. Ya, itu metode biasa. Kalau statik, statik itu sebenarnya eee, tidak memerlukan objek. Jadi dia bisa dipanggil tanpa objek. Contoh, contoh static method itu adalah misalnya hitung total jumlah mahasiswa. Ya, itu contoh static method. Contoh static method lain, atau gini, saya kasih contoh. Pakai form utama aja ya. Misalnya saya tulis di sini. Saya pilih, atau gampangannya kita pakai kelas yang sudah ada, integer ya, integer. Kalian tahu kan integer untuk angka, bikin angka. Integer itu juga punya static, juga punya static method dan punya apa istilahnya? Metode biasa. Contoh static method itu parse ya. Integer.parse misalnya 2. Itu static method. Kenapa? Karena sebenarnya integernya ini kan bisa apapun. Bisa apapun itu hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Contoh, saya bisa nggak ya melakukan ini ya? Nggak bisa. Oke. Sedangkan misalnya contoh non-static method, contoh static method lain, message box don't show. Kita kan nggak punya objeknya message box. Kita langsung panggil kelasnya message box, kita panggil static methodnya show. Jadi di sini kita tidak perlu membuat objek message box. Oke? Nah, itu bedanya ya. Harusnya kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang statik dan non statik, kalian buka materi TBU. Saya yakin di sana dijelaskan lebih dalam. Oke, ini database, tapi ini database ya. Kita tidak mau fokus terlalu lama di sana. Kembali ke materi kita. Nah, untuk menjalankan perintah query koneksi, kita bikin metode baru. Namanya metodenya adalah jalankan perintah query. Ya, jalankan perintah query. Ini sebenarnya nama aja sih. Kalian mau pakai nama lain, eksekusi SQL, boleh. Atau eksekusi query, silakan, boleh diganti. Oke. Malah kita akan lebih senang kalau kalian berani explore, ganti, ya. Karena berarti kalian ngerti, bukan sekedar copy paste. Oke. Nah, ini tipenya statik. Tipenya statik. Jadi kalau kita ingin suatu metode itu statik, kita tulis statik di depannya. Public static, MySQL data reader adalah return value-nya. Ini adalah return value-nya. Jalankan perintah query ini adalah nama metodenya, parameternya adalah SQL-nya. SQL yang ingin dijalankan apa? Di dalamnya, kita bikin koneksi baru menggunakan konstruktor default atau tanpa parameter yang tadi kita buat. Ya,
Jadi tadi kan kita udah buat default constructor, itu langsung kita pakai di sini. Nah, kemudian kita gunakan MySQL comment, kita kasih nama sembarang, C misalnya, kemudian kita bilang new MySQL comment, perintahnya apa, koneksinya apa. Oke. Diikuti dengan kita mengambil hasilnya. Ya, tadi kan saya katakan perintah select ini akan mengembalikan data. Karena itu kita membentukkan apa yang disebut sebagai MySQL data reader. Nah, MySQL data reader itu adalah hasilnya. Oke, datasetnya hasil dari query kita. Itu didapatkan berdasarkan SQL yang kita kirimkan ke comment. Jadi C.execute_reader artinya perintah SQL yang dipasang di comment C ini, yang bernama C ini, itu dijalankan. Hasilnya dimasukkan ke variabel hasil, kemudian dikembalikan sebagai return value. Ya, jadi ini MySQL method jalankan perintah query ini bisa kita pakai untuk ngambil semua data di database kita dari tabel apapun. Ya, bisa. Oke, setelah kita ubah class connection kita menambah, ini masih di class connection ya, kalau kita lihat di sini namanya adalah class connection. Setelah kita ubah class connection kita bikin kelas kategori. Ini untuk kita bisa bermain-main atau berrelasi atau berinteraksi dengan tabel kategori. Nah, kita bikin public class kategori, caranya sudah seperti minggu lalu kan, saya rasa belum lupa ya. Kemudian ini di project clip ya, Mas Yan ya, di project clip. Tambahkan atribut di tabel kategori sebagai data member. Jadi kalau kita buka MySQL kita buka MySQL kita lihat di tabel kategori itu saya matikan. Situs jual beli di tabel kategori kalau kita lihat ada 2 kolom, kode kategori dan nama. Dua-duanya tipenya teks ya, maka atau string. Maka di sini saya buat private string, atributnya adalah kategori dan nama. Ingat, data member harus tipenya private. Kemudian kalian bikin get set-nya atau propertinya atau get set-nya. Di sini adalah propertinya ya, kode kategori, get set. Nah, ada cara otomatis untuk bikin ini. Pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya kan sudah saya bahas. Kemudian kalian bikin konstruktor dengan parameter sejumlah atribut table. Ini konstruktornya. Ya kan? Ingat, konstruktor itu namanya harus sama dengan nama kelas. Nama kelasnya kategori, maka konstruktornya namanya adalah kategori, public kategori. Parameternya sejumlah atribut table. Ya kan? Dan ini merefer ke ini ya, sama ya, kategori dan nama. Oke? Dan di dalamnya kita tinggal assign-kan ke propertinya. Setelah semua perubahan ini, jangan lupa kalian build ulang project library kalian sebelum bisa dipakai nanti di project application kalian. Oke? Nah, setelah membuat ini, kita perlu membuat metode baca data. Ini untuk membaca data di tabel kategori. Jadi di kelas kategori, kalian bikin ini, baca data. Karena ketika kita mengeksekusi SQL, itu hasilnya bisa sekumpulan data, maka kita perlu mengembalikan tidak hanya satu variabel, tapi sekumpulan data. Sehingga return value-nya tipenya adalah list. Kalau dilihat di sini, kalian lihat ini adalah tipenya juga static. Sehingga tidak perlu dibuat objeknya, tinggal kita jalankan. Oke? Nah, ada string di sini parameternya baca data adalah kriteria dan nilai
kriteria. Jadi ini misalnya kita ingin mencari berdasarkan kategori atau kriteria tertentu. Kita berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria misalnya namanya atau kodenya. Oke? Itu kriterianya. Misalnya kita nah ini berdasarkan nama, misalnya nama yang mengandung huruf A misalnya. Oke. Nah, di dalam kita bikin variabel SQL, jika tidak ada kriteria, jika kriterianya kosong, maka kita bilang berarti SQL-nya adalah select bintang from kategori. Ambil semua data dari kategori. Tapi jika ada isinya, maka kita bilang select bintang dari kategori di mana kriteria sama dengan atau like persen, nilai kriterianya persen. Kalian masih ingat ya persen itu apa? Wildcard-nya. Intinya kita ingin mencari yang mengandung nilai kriteria tersebut. Tidak peduli nilai kriteria tersebut di depan atau di belakang. Oke. Setelah itu kita panggil static method, jalankan perintah query yang dimiliki oleh koneksi. Ya, SQL-nya sudah kita buat, kita jalankan. Kita sudah buat kan di sini ya tadi ya. Jalankan perintah query ini. Oke. Hasilnya dia akan mengembalikan data reader, ya kan? Data reader. Di sini hasilnya adalah menggunakan data reader. Bagaimana cara mengambil data dari sebuah data reader? Kita tinggal gunakan perintah read. Ya, sebelumnya kita bikin list untuk menampung data di data reader tersebut. Kita bilang setelah itu, selama kita bisa membaca atau ada hasil dari bacaan di hasil, selama ini true, selama masih ada data, kita bikin sebuah kategori baru dan kita tambahkan ke list kategori. Ya, ingat, ini akan memanggil konstruktornya kategori. Karena itu di sini perlu ada konstruktor kategori sesuai dengan jumlah data member. Ada kategori, kode kategori, dan ada nama. Di sini maka dipanggilnya get value 0 to string dan get value 1 to string. 01 ini apa? 01 ini sesuai dengan indeks hasil query. Query kalian kan select bintang from kategori. Sedangkan kalau di tabel kalian, kolom pertama kan kode kategori, kolom kedua nama. Oke? Sudah? Nah, itu tinggal kita jalankan. Library-nya udah beres, kalian build. Library-nya udah beres, kalian build. Sekarang kita ke aplikasi. Di aplikasi kita akan menggunakan form kategori, tentunya ya, form daftar kategori. Harus, kalau kalian belum buat, kalian lihat aja di week 9B yang start, itu sudah ada ini semua, tinggal kita pakai. Nah, kita akan mencari ketika apa? Ketika pertama kali kita set ketika form load. Ketika form load, kita ingin semua data ditampilkan. Misalnya ya. Maka kita bikin script di event form load. Di event form load itu, pertama kita bikin list untuk penampung. Oke, untuk penampung. Dan kita, bikin listnya di atas. Kita lihat di sini. Listnya ini miliknya kelas. Jadi bukan milik suatu metode, tapi miliknya kelas. Jadi kita bikin list kategori sama dengan new list kategori. Nah, kemudian kita isi list kategori ini dengan baca data. Jadi kita ingin membaca data tabel kategori. Kenapa di sini kosong semua? Karena ini kan form load, sehingga belum ada kriteria pencariannya. Belum ada kriteria pencariannya. Oke, setelah itu kita cek. Jika ada isinya, maka kita tampilkan di data grid. Oke, perintah ini untuk menampilkan, mengatakan kepada C#, data grid view itu ini ya, ini data grid view. C#, data grid view kategori itu source-nya adalah list kategori. Jika tidak, kita hilangkan karena kalau listnya kosong, ya, kalau listnya tidak ada isinya, maka kita hilangkan isinya data source, data grid-nya. Oke, terakhir
kita juga akan mencari melakukan baca data atau memanggil metode baca data jika user memilih kriteria pencarian. Jika user memilih kriteria pencarian. Seperti ini ya. Nah, di dalamnya kita tidak bisa seperti ini. Kalau di form load kan kita nggak punya kriteria pencarian. Kalau kita user sudah mengisi kriteria pencarian, maka kita harus memeriksa dia nyari berdasarkan apa? Apakah berdasarkan kode kategori atau berdasarkan nama? Pak, ini tahu dapat dari mana? Ya, itu udah kita setting di daftar kategori itu. Kita setting di sini, right click, edit items, ya, kita udah tambahkan di sini. Kita bisa tambahkan manual di sini ya. Jadi kalau kalian buat sendiri, cari berdasarkan ini harus kalian isi manual, ya. Yang saya bahas hari ini itu adalah bagian dari project kalian minggu depan. Yang project kalian hari ini, minggu ini kan dikumpulkan hari ini ya. Nah, minggu depan ini salah satunya. Jadi kalian bisa setelah pertemuan ini kalian bisa mulai mengerjakan bagian daftar-daftarnya. Ada 3 modul yang diharapkan selesai minggu depan. Oke. Combo box ini kalau kalian ingin menambahkan itemnya, tinggal right click di combo box-nya, edit items, kalian tambahkan di sini ya. Tambahkan di sini items-nya. Oke. Sudah. Di sini kalian cek apakah dia mencari berdasarkan kode kategori. Kalau dia mencari berdasarkan kode kategori, maka ketika baca data kita bilang kode kategori, di sini tanpa spasi. Kenapa di sini tanpa spasi? Karena di sini mengikuti nama kolom. Nama kolom di tabel kategori. Saya ingin mencari berdasarkan kode kategori. Ini adalah nilainya yang dicari. Textbox kriteria.text. Kalau saya ingin mencari berdasarkan nama, maka saya bilang baca data berdasarkan nama, cari yang mengandung textbox kriteria.text ini. Oke, yang setelahnya sama. Oke, yang setelahnya sama. Kita cek apakah list kategori count-nya itu ada isinya. Kalau ada isinya, ditampilkan ke data grid view. Ya, dari penjelasan dulu, ada pertanyaan nggak sebelum kita hands-on habis ini? Kalian hands-on nanti mulai dari awal ya. Saya akan jelaskan dari awal tadi. Kalian coba kerjakan. Oke, saya harap kalian bisa pakai sendiri, bukan pakai punya yang 9B start. Iya, Dylan. Oh, ini pakai yang W9, bukan yang W9B start itu ya, Pak, untuk kerjakannya. Terserah, kalau kalian sudah mengerjakan semua yang tulis di 9A, semua yang di bawah 9A, harusnya kalian sudah punya versi 9B kalian sendiri. Kalau belum, kalian download yang week 9B start. Ya, sehingga kalian tidak ketinggalan. Terus ini, Pak, ini untuk yang skemanya, yang untuk memang bos, secara otomatis dong, Pak, yang di metode baca data itu, untuk skemanya. Di mana? Untuk skema. Oke, Skema slide nomor berapa? Skema database. Skema database. Kenapa? Untuk itu di Visual Studio-nya itu memang secara otomatis toh itu. Saya enggak paham. Di bagian mananya? DP setting. Ini kah? DP server ini kah? Metode ini loh, Pak. Membaca dan menampilkan data kategori, bukan ini sih. Nah, ini Pak yang pakai publish static list ini loh, Pak, kategori. Itu kan ada perintah SQL kan. Nah, itu kan kalau ini itu kan nggak ada skemanya itu. Tuh. Ini. Misalnya kalau skemanya banyak gitu, Pak. Oke. Semoga saya paham pertanyaanmu apa. Jadi di sini kamu kan panggil perintah, jalankan perintah query. Mungkin kamu bingung,
Loh, tahu dari mana jalankan perintah query ini, database-nya yang mana gitu kan? Ini pakai database yang mana? Kalau kalian lihat, jalankan perintah query, ini fungsinya apa? Ini kan fungsinya, jalankan perintah query. Jalankan perintah query ini pakai koneksi database yang mana? Oh, dia bikin koneksi database baru. Default constructor database baru, new koneksi, ini kan berarti manggil default constructor ya, tanpa parameter ya. Default koneksi, itu kan ini, yang kita bahas tadi. Ini kita tambahkan kan, default constructor ini buka database yang mana? Buka database sesuai dengan DB settings. Jadi kalau DB settingsmu ke localhost, ya dia ke localhost, dan dia akan ngambil database sistem jual beli. Ya kan? Bukan tergantung ini ya, bukan tergantung sistem jual beli.db ini ya, tapi dia tergantung apa yang kamu settingkan di sini. Username password-nya pun tergantung yang ini. Jadi script ini otomatis memanggil apapun yang kalian tulis di DB settings. Paham maksudnya? Iya, oke, Pak. Oke. Ditulis di DB ini berarti secara otomatis itu berarti Pak, dari DB name otomatis, berarti. tapi secara DB langsung. setting. Jadi koneksi default constructor ini akan secara langsung mengambil nilai yang kita setting di DB settings. Gitu ya. Oke, dibuat dulu dari awal. Oke, dibuat dulu berarti dari bikin default constructor ini ya. Kalian bikin dulu default constructor ini. Jadi kalian buka koneksi.cs-nya. Ya, saya